Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Memang berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang baru setelah kalian kemarin mengikuti PTS ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Engkau berikan kami kesehatan dan kami boleh bangun di pagi hari yang cerah, itu semua karena kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mulai belajar, kiranya Tuhan berkati kami dan berikan kami roh kepintaran, kecerdasan agar kami boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran yang ke-10. Kalian boleh buka buku paket kalian. Judulnya adalah Aku terbatas, Tuhanku tak terbatas. Aku terbatas, Tuhanku tak terbatas. Nah, memang akan bacakan. Kalian tolong perhatikan buku paket kalian ya. Kita akan bahas yang pertama. Tidak ada manusia yang sempurna. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, baik itu secara fisik, emosi, ataupun kecerdasan. Karena itulah tidak seharusnya seseorang bermegah atau membanggakan diri sendiri. Jika kita merasa memiliki banyak kelemahan, tidak perlu kita menjadi takut, pesimis, dan mengasihani diri sendiri. Karena sesungguhnya semua orang pasti mempunyai kelemahan ya. Jadi kita semua pasti mempunyai kelemahan. Kita mempunyai kekuatan, juga kita mempunyai kelemahan. Jadi jangan pesimis, jangan jadi minder gitu ya, minder karena memiliki kelemahan, tidak seperti orang lain ya, tidak boleh. Mungkin saat ini kita merasa berada dalam kelemahan karena keterbatasan dalam hal kekayaan atau keuangan, keterbatasan secara fisik, misalnya kita sakit atau tidak sempurna secara fisik, atau juga keterbatasan emosional, seperti banyak bersedih atau gampang marah dan sakit hati. Dari kesemuanya itu, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu kelemahan bukanlah masalah utama. Namun hal yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan ketika kita menyadari bahwa ada kelemahan dalam diri kita. Tuhan mengizinkan kelemahan terjadi dalam hidup kita dengan tujuan agar kita belajar rendah hati dan juga menunjukkan kuasanya atas kita. Jadi ketika kita merasa lemah, jadi kita minta Tuhan yang bekerja gitu ya, menunjukkan agar Tuhan menunjukkan kuasanya atas kita, agar kita yang lemah ini boleh dapat melakukan banyak hal. Di tengah-tengah kelemahan kita ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yakinlah itu ya. Oke, yang B kita akan belajar, Tuhan memuliakan manusia dalam keterbatasannya. Kita banyak menceritakan kisah orang-orang yang biasa memiliki banyak kelemahan, tetapi hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Contohnya dalam Perjanjian Lama adalah Musa. Sebelum menjadi pemimpin besar Israel, Musa adalah orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak layak. Dalam Keluaran 4 ayat 10. Dalam Perjanjian Baru, kita mengenal Rasul Paulus yang mempunyai masalah dalam penglihatan, dan Timotius mempunyai masalah dalam pencernaan. Jadi tokoh-tokoh Alkitab pun banyak yang memiliki sebenarnya kelemahan ya, seperti dalam Perjanjian Lama itu adalah Musa ya, walaupun dia seorang pemimpin yang sangat besar, dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Dia tidak percaya diri, kurang pede ya, dan merasa dia tidak layak kalau dia bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ya. Rasul Paulus, dia adalah juga memiliki kelemahan dalam penglihatan. Juga Timotius, pencernaannya kurang baik. Jadi setiap manusia pasti punya kelemahan ya. Sewaktu Tuhan memanggil Musa dan memintanya untuk membawa Israel keluar dari Mesir, ia menolak. Ia beralasan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu aku berat mulut dan berat lidah. Dalam Keluaran 4 ayat 10. Namun perhatikanlah jawaban Tuhan pada ayat berikutnya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Dari nats itu jelas bahwa Tuhan ingin mengutus Musa melakukan pekerjaannya, tetapi Musa menolak sebab dia merasa tidak percaya diri ya. Tuhan pengen memakai Musa, tapi Musa tidak percaya diri. Nah, jawaban Tuhan tidak menentang Musa sekali langsung gitu ya, tapi Tuhan menjawab dengan halus. Tuhan menjawab dengan baik gitu. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan mulut, siapa yang buat orang bisu, tuli, tidak mendengar segala. Nah, di situ Musa menyadari bahwa dia memang orang yang terbatas, tapi Tuhan yang mampukannya. Tuhan yang mau mengutus Musa, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada Musa ya. Musa hanya tidak percaya diri saja.
Musa tidak merasa berkemampuan cukup untuk melakukan tugas itu. Jawaban Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tahu kondisi yang tidak pandai bicara. Lidahnya kaku dan keluh ketika harus berbicara di depan orang. Kendati Musa mencoba mengelak dan dengan menggunakan alasan itu, Tuhan tetap memanggil dan akhirnya mengutusnya. Selama 40 tahun, Tuhan memakai Musa memimpin Israel keluar dari Mesir. Ketidakpercayaan diri Musa tidak menghalangi Tuhan memanggil dan memakainya. Keterbatasannya Musa tidak menghalanginya melaksanakan dan menggenapi pekerjaan Tuhan. Jadi kita belajar dari Musa. Bagaimanapun Musa mengelak untuk mendapat panggilan dari Tuhan, mengutus Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, Tuhan tetap ingin Musa menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi ingat, ketika kita menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan, Tuhan yang akan memampukan kita, ya, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, ya. Yang C, kita akan belajar keterbatasan jangan menjadi penghalang untuk mengembangkan diri, ya. Kurang percaya diri merupakan keadaan di mana seseorang menganggap dirinya lebih rendah daripada orang lain, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, serta selalu menganggap bahwa orang lain lebih baik dari dirinya. Rasa minder yang dimiliki anak akan berdampak negatif bagi perkembangan kita. Jika terus dibiarkan, kita tidak percaya diri dapat menjadi batu sandungan yang dapat menurunkan mental kita. Untuk itu, sudah seharusnya kita berusaha untuk mengurangi, bahkan menghilangkan rasa minder yang sering kita alami. Untuk mengurangi rasa tidak percaya diri dalam diri, kita bisa mencoba melakukan hal-hal berikut ini, ya. Kita akan belajar yang pertama. Cobalah temukan kelebihan dalam dirimu. Setiap manusia memang memiliki kelemahan, tapi juga kelebihan, bukan? Janganlah terpaku pada keterbatasanmu saat ini, tetapi lihatlah dalam dirimu dan temukanlah kelebihanmu. Apakah bakat terpendam atau sifat-sifat baik apa yang kamu punyai? Katakan kepada dirimu bahwa kamu mempunyai begitu banyak kelebihan yang membuatmu unik dari orang lain. Tidak perlu merasa malu dan rendah diri, ya. Jadi temukan apa yang menjadi kelebihan kita. Misalnya kita lemah dalam belajar bahasa, tapi kita punya kekuatan bisa dalam matematika, dalam pelajaran yang lainnya. Temukan kelebihan yang ada dalam diri kalian, ya. Yang kedua, kita akan memanfaatkan kesempatan untuk tampil. Gurumu, orang tuamu, temanmu, keluargamu pasti mengenal kamu dengan baik, bukan? Jika mereka meminta kamu untuk bicara, memberikan pendapat, tampil di depan kelas, mempresentasikan sebuah pertunjukan dan sebagainya, pakailah kesempatan itu untuk melatih mentalmu. Jangan takut, maju saja. Jika ada kekurangan nanti kamu perbaiki lagi, ya. Jangan berhenti mencoba, ya. Jangan puas dengan keadaan kita yang lemah. Aku nggak bisa, Miss. Aku nggak bisa, Mister. Jangan. Aku nggak bisa, Ma. Gitu. Jangan. Tapi ketika di sekolah guru memberikan kesempatan, ayo maju ke depan, berusaha tampilkan saja. Nanti kan gurunya akan memperbaiki. Coba kamu perbaiki seperti ini. Itu akan menjadi kita semakin belajar, ya. Jadi kita jangan biarkan kesempatan untuk tampil itu jangan kalian tolak, ya, tapi kalian terima untuk kemajuan diri kalian, ya. Yang ketiga, bergaulah dengan banyak orang. Tahukah kamu bahwa semakin banyak kita bergaul dengan orang lain dan memiliki banyak teman, kita akan menjadi semakin mengenal bahwa ada begitu banyak pribadi di luar kita dengan kelemahannya masing-masing. Proses ini akan membantu kita untuk mampu menerima keadaan baik, tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dengan diri kita. Pribadi-pribadi di luar kita memiliki kelebihan yang belum tentu kita miliki. Belajarlah dari kelebihan mereka dan jadikan itu motivasi bagi pengembangan diri kita. Kita pun harus yakin bahwa ada sisi positif dari kita yang dilihat dan dicontoh oleh orang lain. Jadi kita harus bergaul dengan banyak orang. Semakin banyak kita bergaul, semakin banyak kita dapat masukan dari orang, itu semakin memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Yang baik dari orang lain kita ambil, yang positifnya, yang jelek jangan kita ikutin, ya. Ingatlah, walaupun kita memiliki keterbatasan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Artinya apa? Walaupun kita mempunyai kekurangan, tapi Tuhan tidak akan dibatasi oleh kelemahan kita itu. Tuhan tetap bekerja dalam diri kita. Tuhan tetap akan menolong di tengah-tengah keterbatasan kita, ya. Kita adalah bejana-bejana tanah liat. Dialah penjunanya.
Saat kita izinkan Tuhan bekerja melalui kelemahan kita, Dia akan membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Bersyukurlah atas keterbatasan dan kelebihan kita. Jadi kita harus tetap bersyukur atas keterbatasan kita, atas kelebihan yang kita punyai. Kita tetap bersyukur dan tetap melayani Tuhan, ya. Nah, penjelasan teks Alkitabnya kita akan baca dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Di sini akan belajar tentang Musa. Musa sadar akan kelemahannya. Musa ragu untuk menunaikan tugas sebagai utusan untuk membebaskan Israel. Musa pun merasa bahwa ia tidak pandai bicara. Beberapa nabi menjadikan kemampuan berbicara sebagai kecakapan untuk menjalankan tugas kenabian. Selain Musa, demikian pula Yeremia dan Yesaya. Malah para murid Tuhan Yesus dalam perjanjian baru pun dikabarkan dilimpahi Roh Kudus, sehingga mereka pandai berbicara dalam rupa-rupa bahasa. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Apa yang Musa ragukan adalah sesuatu yang wajar. Kita tahu bahwa Musa pernah dibesarkan di istana Firaun. Ia kemudian melarikan diri ketika ia membunuh seorang Mesir yang menganiaya saudaranya orang Israel. Sekarang ia diminta Tuhan untuk kembali ke Mesir untuk menghadap Firaun serta memintanya untuk membebaskan bangsa Israel. Tentu tugas ini sangat menakutkan dan berat. Musa merasa ragu dan tidak mampu. Apalagi kemampuan yang dibutuhkan dalam misi ini adalah kemampuan bernegosiasi. Sedangkan Musa sendiri kesulitan dalam berbicara, tidak percaya diri, ya. Tapi Tuhan tetap mau menolong Musa di tengah-tengah keterbatasannya, tidak pandai berbicara. Oke? Nah, hari ini cukup sekian. Yang menjadi tugas kalian, singkat saja. Tuliskan 10 kelemahan kalian dan 10 kelebihan ada dalam diri kalian. Tuliskan di buku tulis PR kalian, PR agama, dan kirimkan ke GCRMM April, ya. Setelah kalian tuliskan kelebihan kalian, kekurangan kalian, apa usaha kalian untuk mengatasi kelemahan kalian itu, kekurangan kalian. Misalnya tidak bisa bahasa Inggris, kalian apa usahanya? Belajar lebih giat lagi. Tidak bisa berolahraga, misalnya berlatih lebih lagi, ya. Seperti itu, oke? Nah, nanti kirimkan ke GCRMM April. Oke, sampai di sini aja pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah kita semakin menyadari tengah-tengah keterbatasan yang ada dalam diri kita, ingatlah Tuhan yang akan menolong kita melakukan segala sesuatunya, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami belajar di tengah-tengah keterbatasan kami sebagai manusia, Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan mampukan kami, Tuhan akan menolong kami melakukan banyak hal. Biarlah Tuhan, setiap keterbatasan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar apapun keterbatasan kami Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami, ya Bapa. Biarlah Tuhan, ketika kami juga memiliki kelebihan, kami tidak menjadi orang yang sombong, tapi boleh kami jadikan sebagai belajar Tuhan. Dan kami mau lagi Tuhan memperbaiki diri lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar dari rumah. Kiranya Tuhan yang berkati mereka senantiasa. Berkati juga orang tua mereka yang bekerja dan mendampingi mereka belajar. Kiranya Tuhan juga yang selalu memberkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam dami Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.